warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan hal yang patut untuk senantiasa kita syukuri, di mana Allah masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik, teladan utama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ikhwati billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, masih hangat dalam benak kita. Akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan tentang bagaimana Maroko, khususnya para pecinta bola ini ya, bagaimana Maroko itu kemudian menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan besar. Dan saya kemarin itu mendapatkan video tentang gambaran bagaimana ketika mereka memperoleh kemenangan itu. Dan ketika dari video pendek itu saya lihat, setidaknya ada 4 hal penting yang menjadi catatan bagi saya, yang merupakan, kalau boleh dikatakan, sebagai bahasa hikmah dari mereka untuk kita. Yang pertama yaitu ketika mereka memperoleh kemenangan itu, sebagaimana tim-tim yang lainnya, mereka juga melakukan yang biasa kita sebut dengan selebrasi. Tetapi apa yang mereka tunjukkan, yang mereka ajarkan, mereka sujud syukur bersama. Bukan dengan khamar, bukan dengan hal-hal yang tidak beradab. Kan ada tim-tim yang lain mungkin ya. Apalagi terutama kalau pertandingan balap mobil atau balap motor itu biasanya sangat umum itu ya terjadi, ditujukan dengan cara kebahagiaan mereka itu ditunjukkan dengan cara membuka minuman keras atau minuman beralkohol yang kemudian ada yang diminum, kemudian ada yang disemprotkan gitu, dikocok, dibiarkan keluar gitu. Saya nggak tahu istilahnya apa itu. Nah, ini hal penting yang mungkin perlu menjadi contoh bagi yang lainnya. Ini adalah pengakuan dari mereka bahwa segala yang terjadi di dunia ini, termasuk kemenangan yang mereka raih, itu bukan semata-mata karena usaha mereka, tetapi karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa mereka kemudian melakukan sujud syukur itu. Yang kedua, tentang pengagungan, masih termasuk dalam di antara bentuk selebrasi mereka. Saya melihat ada seorang ibu yang kemudian diajak larut dalam kebahagiaan ketika mereka memperoleh kemenangan itu. Jadi bukan nari-nari bareng cewek seksi yang bukan mahramnya, tetapi
mereka mengajak ibunya untuk larut dalam kebahagiaan itu. Ini sebuah bukti tentang bagaimana dia memuliakan seorang ibu. Yang ketiga, saya menangkap dalam video tersebut syair yang mereka nyanyikan bersama para supporternya itu syair-syair yang di situ ada merupakan kalimat-kalimat support bagi saudara-saudara mereka, khususnya yang dari Palestina. Ini menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah yang utama. Bahwa ukhuwah yang mereka pegang itu bukanlah ukhuwah yang hanya didasari oleh kekuatan dari kelompok-kelompok tertentu. Bahkan lintas negara. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kita tentang bahwa kebahagiaan yang mereka dapatkan itu tidak kemudian menjadikan mereka lupa kepada saudara-saudara mereka yang saat ini sampai detik ini masih belum bisa merdeka. Dan yang keempat, yang mungkin bisa menjadi catatan bagi kita adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang lain tentang adab mereka, tentang apa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari bukti dari keimanan mereka, dan itu adalah bentuk lain dari dakwah yang mereka lakukan. Karena dakwah itu bukan adalah sesuatu yang hanya disampaikan di mimbar-mimbar. Dakwah itu bukan hanya dilakukan dalam bentuk ceramah-ceramah, tetapi dakwah itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan melakukan hal-hal itu, mereka juga merupakan bentuk dakwah dari mereka. Sehingga mata dunia kemudian menangkap apa yang terjadi itu, menjadikan itu sebagai bahan renungan, dan bisa menjadikan bahan renungan itu sebagai inspirasi untuk bisa mereka laksanakan dalam kehidupannya. Mereka terapkan dalam kehidupan mereka yang menyaksikan itu. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi bil hikmah, dengan teladan, dengan kebijaksanaan. Itu adalah bentuk dari dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja yang bisa menjadikan bahan untuk tadzkirah bagi kita di pagi ini. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.